Untuk para orang tua di rumah yang sering melihat anaknya sangat aktif secara berlebihan tapi cenderung sulit untuk duduk diam, mudah kehilangan konsentrasi, mudah terdistraksi, bahkan mengalami kesulitan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akademik, jangan diabaikan dengan alasan namanya juga anak kecil. Bisa jadi hal tersebut adalah gejala dari ADHD. Saya Indah Sundari Jayanti, seorang psikolog yang akan turut menjelaskan kepada kalian semua tentang apa sih sebenarnya ADHD. ADHD atau yang dikenal juga dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan kelainan neuropsikologis yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, mudah terdistraksi, cenderung hyperaktif, dan kadang juga bertindak secara impulsif. ADHD dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, dominan hiperaktif impulsif, di mana para penderitanya ini sangat aktif secara berlebihan dan terkadang mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Yang kedua, dominan inattentif. Penderitanya sangat sulit berkonsentrasi, mudah kehilangan fokus, dan tidak bisa duduk diam pada satu titik tertentu. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari hiperaktif impulsif dan juga inattentif. ADHD bisa terjadi pada anak, remaja, maupun dewasa. 5-11% kemungkinan terjadi pada anak-anak dan 2-5% kemungkinan terjadi pada orang dewasa. Beberapa gejala ADHD yang biasanya tampak adalah sulitnya berkonsentrasi, sulit fokus pada satu hal tertentu, mudah terdistraksi, selalu butuh hal-hal yang bisa membuat ia terus bergerak, kadang dia selalu berlari kemana-mana, sulit untuk bisa duduk diam, selalu berbicara, kadang menyela pembicaraan orang, dan kadang pembicaraannya juga cenderung ke arah yang berlebihan. Sulit mengatur emosi, kadang juga ia menjadi sulit dalam bersosialisasi, dan seringkali mengalami penurunan dalam prestasi akademik ataupun pekerjaan. Di beberapa kasus, bahkan ADHD ini cukup menyulitkan orang-orang dewasa ataupun orang yang ada di sekitar karena seringkali ADHD dengan hiperaktif ataupun impulsivitas memiliki gangguan perilaku tertentu yang akhirnya membuat orang-orang di sekitar menjadi kerepotan untuk menghadapi anak-anak dengan ADHD. Sampai saat ini, peneliti masih terus mencari apa sih sebenarnya penyebab utama dari terjadinya ADHD. Tapi berdasarkan berbagai penelitian, banyak peneliti percaya bahwa penyebab utama dari ADHD adalah genetik ataupun keturunan. Adanya fungsi dan struktur otak yang berbeda karena adanya ketidakseimbangan antara senyawa kimia yang ada di dalam otak mempengaruhi bagaimana kemudian sel-sel otak bertumbuh dan berkembang. Selain faktor genetik, ada juga faktor lain seperti faktor lingkungan, di mana tempat seorang anak tinggal itu memberikan hal-hal yang memang pada dasarnya bersifat beracun sehingga mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam diri anak tersebut. Lalu, traumatic event juga bisa menjadi penyebab seorang anak mengalami ADHD. Faktor lain yang juga turut mendukung seorang anak mengalami ADHD adalah nutrisi yang kurang baik yang dimiliki oleh ibunya ketika hamil. Maka dari itu, menjaga kualitas nutrisi dari ibu hamil, menjaga pola hidup, dan juga menjaga pola pikir supaya tidak stres secara berlebihan, memberikan dampak penting juga bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak ataupun orang dewasa yang tumbuh dengan ADHD seringkali memiliki berbagai macam permasalahan dalam lingkungan sosialnya. Ia menjadi sulit untuk bersosialisasi, menjadi tidak percaya diri, kehilangan self-esteem atau rasa berharga akan dirinya sendiri. Seringkali ia juga mengalami kesulitan dalam melakukan proses pekerjaan ataupun pendidikan karena sulitnya berkonsentrasi terhadap apa yang harus dia kerjakan. Walaupun ADHD identik dengan sulitnya anak berkonsentrasi dan sisi hiperaktif, bukan berarti anak yang sulit berkonsentrasi dan juga hiperaktif otomatis ADHD. Kadang memang dibutuhkan penanganan melalui berbagai aspek, penanganan melalui berbagai sisi untuk melihat apakah benar seorang anak ini mengalami ADHD atau tidak. Maka dari itu, penanganan dari berbagai macam lini profesional seperti dokter anak, psikolog, maupun terapis sangat membantu untuk bisa mengetahui diagnosa sebenarnya dari sang anak. Secara profesional, penanganan terhadap anak-anak ADHD bisa dilakukan melalui pengobatan medis ataupun pengobatan secara psikologis seperti terapi, yaitu terapi perilaku, terapi interaksi sosial, terapi atensi maupun juga psikoedukasi. Sementara untuk para orang tua bisa membantu dengan meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, membantu mereka memilih strategi belajar yang tepat, dan membantu mereka untuk menentukan jadwal-jadwal rutin setiap harinya. Pada dasarnya, anak dengan ADHD bukan berarti mereka memiliki kekurangan. Anak dengan ADHD justru memiliki kelebihan di mana mereka cenderung akan fokus pada hal-hal yang mereka sukai dan mereka cenderung akan memiliki pola pikir berdasarkan apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar, kita harus turut membantu dan juga mendukung strategi dan keinginan anak dalam mengembangkan apa yang sebenarnya ia sukai.
Dia bukan anak yang salah, dia bukan anak yang berbeda, tapi strategi belajarnya saja yang belum tepat. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang dewasa dan orang tuanya untuk bisa membantu ia menemukan strategi belajar yang tepat bagi dirinya.